Survei terhadap wisatawan mancanegara menunjukkan lebih dari 50% bersedia mengunjungi Taiwan. Lebih dari 40% diantaranya ingin mengunjungi pasar malam Taiwan. Hampir 30% ingin mengunjungi Green Island dan berendam air panas juga merupakan objek wisatawan terpopuler kelima di kalangan wisatawan. Sementara kota atau kabupaten yang hendak dikunjungi adalah Taipei. Turis yang paling ingin datang ke Taiwan baru-baru ini berasal dari Jepang dan Korea Selatan. 50%的这个国际旅客，他们预计2年之内会想要来台湾。那希望最快来台湾的是日本的旅客。 Preferensi turis pasca pandemi di seluruh dunia telah melibatkan aktivitas di luar ruangan, sehingga bisa menggunakan tema wisata untuk mempromosikan paket wisata gabungan bagi wisatawan berbeda. 乐活、生态、购物、文化，这几个面向嘛。那我觉得这几个面向。 其实它在对于不同市场，它可以去做一些组合策略。Taiwan memiliki produk pariwisata kompetitif, namun juga perlu meningkatkan koneksi transportasi yang dibutuhkan oleh para pelancong dan ketersediaan notifikasi berbahasa Inggris. 70% turis yang datang ke Taiwan di masa lalu memiliki itinerari bebas. Taiwan juga harus mengintegrasikan sistem pariwisata pintar untuk membuat mereka merasa lebih nyaman. Media Financial Times Inggris melaporkan tanggal 6 dalam rangka mempertimbangkan keamanan Taiwan dan menghindari kejadian latihan militer Tiongkok yang mengepung Taiwan seusai kunjungan Pelosi tahun lalu, McCarthy dan Presiden Tsai Ing-wen mencapai mufakat beralih dari sampai jumpa di Taipei menjadi forum di California. Forum diadakan pada bulan April saat Presiden transit di Amerika Serikat untuk mengunjungi negara sekutu di Guatemala dan Belize. Departemen Luar Negeri Amerika menegaskan kembali bahwa Ketua DPR bebas menentukan dengan siapa ia akan bertemu. Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Presiden Tsai akan mengunjungi New York dan California, terutama California yang merupakan daerah pemilihan McCarthy. Presiden Tsai juga memprediksi akan menyampaikan pidato di Perpustakaan Reagan. Amerika dari awal memiliki cadangan amunisi di Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Kongres Amerika baru-baru ini mengesahkan UU Otorisasi Pertahanan Nasional 2023 yang juga memberi wewenang kepada pihak militer Amerika untuk menyimpan amunisi di Taiwan. Menteri Pertahanan Nasional Taiwan tanggal 7 memverifikasi dialog antara Taiwan dan Amerika serta menekankan bahwa ini hanya akan dilakukan dalam situasi darurat. Taiwan akan menyambut gelombang pensiun terbesar dalam sejarah. Diperkirakan sekitar 3,78 juta warga akan pensiun, namun populasi usia kerja yang muncul dalam 10 tahun hanya mencapai lebih dari 1,81 juta, sehingga menimbulkan kesenjangan hampir 2 juta orang. Di masa mendatang, bukan hanya jumlah angkatan kerja yang akan berkurang, populasi yang pensiun bertambah akan berdampak langsung pada penurunan tingkat asuransi tenaga kerja. 但是退休人口多了劳保基金的水库进水量越来越少，但是出水量越来越多那这就会导致水位会下降，而且是下降的速度越来越快。 Penuaan populasi semakin drastis, jumlah natalitas justru kian menurun menjadi 140.000 orang pada 2022, terendah dalam sejarah. Jumlah lansia 65 tahun ke atas yang masih bekerja hingga akhir Januari tahun ini hanya 9,76%, jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan, Singapura, atau Jepang yang sekitar 25% hingga 35%. Melibatkan konseling ketenaga kerjaan bagi warga paruh baya dan lansia, menyelesaikan masalah penurunan jumlah anak secepat mungkin atau menambah angkatan kerja melalui kebijakan imigrasi mampu mengurangi dampak krisis tenaga kerja. CWB merilis perkiraan cuaca bulan Maret hingga Mei. Suhu 3 bulan mendatang diprediksi normal hingga hangat dan hujan musim semi relatif minim. Curah hujan di wilayah selatan tahun lalu tak sampai 40% dari rata-rata di masa lalu. Kini memasuki musim kemarau, cuaca di selatan setiap hari terik dan cadangan air kritis. Dikhawatirkan baru akan mereda pada awal musim hujan plum di bulan Mei. Menghadapi kemarau terparah dalam 30 tahun terakhir, cadangan air waduk di kawasan sentral selatan kian menyusut. Cadangan air di Waduk Use Nantou saat ini hanya 22,5%, Waduk Chengwen 18,2%, diprediksi hanya cukup untuk 20 hari, Waduk Paihe hanya 20,9%. Lampu cadangan air di Tainan disesuaikan menjadi oranye per 1 Maret untuk pengurangan pasokan air. Konsumen air melampaui kapasitas 1.000 metrik ton setiap bulan wajib hemat 10%. Upaya stabilisasi pasokan air kini berlangsung di Tainan dan Kaohsiung dan tidak akan memasuki tahap penyediaan air berdasarkan zona hingga akhir April.